Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit terkait salah satu metode ya yang digunakan dalam mencari hubungan dua variabel kategorik ya, yaitu analisis chi-square. Nah, baik teman-teman, dari rangkaian yang akan dibahas hari ini itu secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah langkah-langkah manual ya, secara singkat akan dijelaskan. Lalu kemudian setelah itu kita akan melanjutkan dengan simulasinya dengan menggunakan Excel agar kita paham betul tahapan-tahapan dalam melakukan analisis chi-square. Baik, langsung saja teman-teman. Ya, jadi analisis chi-square ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu digunakan ketika ingin menguji hubungan ya, mengetahui hubungan atau pengaruh dua buah variabel kategorik. Dan dirumuskan seperti ini teman-teman ya, chi-square sigma dari frekuensi yang diharapkan FO ya, F atau F0 dikurang dengan frekuensi selisih dari frekuensi yang diamati dikurang dengan frekuensi yang diharapkan kuadrat dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, ini adalah formula untuk menghitung chi-square hitung ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua parameter yang kita butuh nilainya. Yang pertama adalah frekuensi yang diharapkan, yang kedua adalah frekuensi yang diamati. Nah, frekuensi yang diamati ini atau F0 ini sudah tersedia ya, yaitu datanya ini yang kita anggap sebagai frekuensi yang diamati. Nah, berarti nanti pekerjaan kita selanjutnya adalah mencari nilai dari frekuensi yang diharapkan atau nilai dari Fe. Oke, baik. Oke, teman-teman, langsung saja kita pakai satu contoh kasus ya. Jadi di sini ada data di mana peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi ya. Dan data ini teman-teman bisa kita lihat bahwa dua variabel kategorik ini berisi lagi beberapa kategorik ya. Dari jenis kelamin tentu kita bisa lihat di sini ada laki-laki ada perempuan. Kalau hobi itu kategorinya apa? Olahraga, otomotif, shopping, dan komputer ya. Jadi ada 4 kategorinya. Di sini juga sudah ada datanya, laki-laki yang suka olahraga 27 ya, hingga perempuan yang suka komputer ada 25 orang. Nah, ini langsung diberikan data yang sudah direkap per kategori. Nah, baik teman-teman, untuk melakukan analisis chi-square ini terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu kita menuliskan dulu hipotesis alternatif dan H0-nya ya. Jadi untuk analisis chi-square, H0-nya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang akan kita teliti ya. Dalam hal ini untuk kasus ini jenis kelamin dan hobi. Sedangkan hipotesis alternatifnya teman-teman adalah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang akan diteliti. Oke, ini langkah pertamanya. Lalu kemudian teman-teman bisa kita lihat bahwa langkah kedua adalah membuat tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini sangat berperan penting teman-teman ya dalam analisis chi-square karena bisa memberikan summary data yang diberikan di awal tadi ya. Sini bisa kita lihat tabelnya ini lebih jelas ya, lebih memberikan interpretasi yang lebih baik. Di sini di baris ada laki-laki dan perempuan untuk variabel jenis kelamin, lalu kemudian di kolom ada variabel hobi yang terdiri dari 4 kategori ya, olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Nah, untuk laki-laki yang suka olahraga di sini ada 27 orang ya, laki-laki yang suka komputer ada 25 orang, sehingga total responden untuk laki-laki ya, total yang di samping kanan ini total baris berarti ya, berarti total responden laki-laki ada 120 orang, total responden perempuan ada 80 orang. Adapun total yang di bawah ini adalah total kolom yang berarti total dari masing-masing kategori hobi. Contoh misalkan total responden yang suka olahraga ada 40 orang, total responden yang suka otomotif 50 orang, hingga total yang suka atau hobi komputer ada 50 orang. Dan total dari keseluruhan data ini ada 200 orang responden. Ini ya teman-teman. Oke, ini langkah kedua. Langkah ketiga, nah
data-data yang ada di tabel kontingensi tadi merupakan frekuensi yang diamati. Jadi F0-nya sudah ada ya teman-teman. Sehingga untuk mencari nilai chi-square yang kita butuhkan mencari nilai Fe-nya ya, frekuensi yang diharapkan. Bagaimana cara atau rumus untuk mencari nilai Fe ini? Nah, di sini diberikan teman-teman ya. Fe untuk setiap sel itu rumusnya total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Jadi di tiap sel ya, jadi satu kotak ini itu diartikan sebagai satu sel. Jadi setiap sel ini teman-teman, ini kan kita tadi apalagi namanya identifikasi dia sebagai F0 ya. Jadi setiap satu F0 itu ada pasangannya Fe. Ya, jadi setiap satu F0 atau setiap satu sel yang jadi FO ada pasangannya Fe. Jadi kita mesti cari beberapa Fe ya teman-teman. Nah baik, untuk sel pertama di sini ya 27 ya, sel yang 27 ini bagaimana caranya mencari Fe dari nilai 27 ini? Nah, di sini rumusnya total baris ya, berarti 27 ini kita lihat yang mana total barisnya, berarti yang di sebelah kanan ujung ini. Jadi 120 ya, lalu kemudian dikali total kolom. Nah, di sel 27 ini teman-teman total barisnya 120, total kolomnya 40 ya, karena 27 ini berada di kolom olahraga. Jadi 120 dikali 40 dibagi dengan 200 untuk total keseluruhan. Nah, didapat untuk Fe sel pertama itu 24. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, ini saya berikan satu contoh perhitungan Fe untuk sel pertama. Lalu kemudian bisa juga kita ya cari untuk sel kedua misalkan ya. Yang mana sel kedua ya? Sel kedua ini adalah laki-laki yang suka otomotif, yang 35 ini ya. Nah, kita mau mencari nilai Fe-nya. Berarti total barisnya tetap ya sama 120 karena dia berada di baris yang sama. Yang berbeda adalah kolomnya, total kolomnya. Karena dia berada di kolom otomotif, berarti kita ambil total otomotif. Jadi 120 dikali 50 dibagi 200 ya, dapat 30. Nah, ketika teman-teman menghitung semua Fe pada data-data FO yang sudah ada di tabel kontingensi, maka nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi tabelnya bisa dimodifikasi seperti ini ya. Jadi untuk satu kategori di hobi ya, itu memiliki dua nilai, ada nilai FO dan ada nilai Fe. Nah, yang tadi yang dicontohkan adalah ini ya 27 ya, nilai FO untuk olahraga 27 didapatkan Fe-nya 24. Yang sel kedua nilai FO otomotif didapatkan nilai Fe-nya 30 dan seterusnya. Ini bisa dihitung ya teman-teman. Nah, apa yang menjamin bahwa perhitungan Fe kita bernilai benar? Nah, yang nanti teman-teman untuk menjamin itu kita lihat totalnya ya. Nah, ini untuk total FO tadi kan 40 ya. Nanti teman-teman ketika teman-teman menghitung nilai Fe untuk laki-laki olahraga dan menghitung juga nilai Fe untuk perempuan yang suka olahraga, pastikan totalnya ini harus sama. Ini ya 40-40 ini sama. Di sini juga otomotif 50 untuk FO-nya, Fe-nya juga totalnya 50. Seperti yang ditampilkan pada tabel, ada shopping juga sama dan yang suka komputer juga sama. Ini harus sama dan tentu totalnya juga harus sama. Nah, ini apalagi namanya indikator kalau Fe yang kita hitung ini benar. Oke, gitu ya. Ini langkah keempat. Oke, langkah kelima teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan semua nilai Fe ya, berarti kita sudah bisa masukkan ke formula chi-square ya. Ini formula chi-square ya, sigma F0 kurang Fe berkuadrat dibagi dengan Fe. Oke, ini saya munculkan kembali tabelnya supaya jadi acuan kita dalam menjumlahkan teman-teman ya. Jadi di sini kita hitung ya, chi-square sama dengan ini polanya seperti ini ya teman-teman. Untuk pertama mungkin ya, 27 kurang 24 itu diambil dari sini. Laki-laki yang suka olahraga, F0-nya 27 dikurang 24 kuadrat ya, dibagi Fe-nya 24. Ditambah bergeser ke samping, 35 kurang 30 dikuadratkan dibagi dengan Fe-nya. Seterusnya sampai perempuan yang suka komputer ya. 25 kurang 20 kuadrat dibagi Fe-nya 20. Nah, ketika kita menjumlahkan ini, nanti kita dapat nilai chi-square hitung sebesar 5,729 atau kalau kita bulatkan bisa 5,73. Oke, ini ya untuk chi-square hitungnya. Untuk mengambil kesimpulan di analisis chi-square teman-teman, salah satu patokannya bisa kita membandingkan antara chi-square hitung dan chi-square tabel.
Nah, chi-square hitung sudah kita dapatkan, berarti nanti kita sisa mencari chi-square tabel. Nah, sekarang apa pertimbangan? Bagaimana cara membandingkan dan mendapatkan kesimpulan dari dua nilai tersebut? Ya, jadi sini ada kriteria pengujian ya, langkah ke-6 teman-teman. Nah, karena kita pakai chi-square hitung dan chi-square tabel, berarti kita pakai yang kriteria yang di atas ya. Jika chi-square hitung kurang dari atau sama dengan chi-square tabel, maka H0 diterima. Tapi jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Yang mana tadi H0? H0 adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diteliti. Dalam hal ini jenis kelamin dan hobi. Nah, ini ya yang kita pakai yang di atas. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai p-value, pakai misalkan software, SPSS, atau mungkin R, boleh pakai p-value dibandingkan dengan nilai alfa yang ditentukan. Boleh. Nah, untuk kasus ini kita pakai chi-square hitung dan chi-square tabel. Oke, taraf signifikansinya alfa ditentukan 0,05. Untuk mendapatkan chi-square tabel, teman-teman, yang perlu kita dapatkan parameternya. Yang pertama adalah nilai alfanya. Nilai alfa tentu ini ditentukan dari awal ya, 0,05 biasanya. Yang kedua kita perlu DF-nya, Degree of Freedom, atau bahasa Indonesia derajat kebebasan, DK ya. Bagaimana cara mendapatkan DF ya? Jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1. Karena tadi jenis kelamin ada 2 kategorinya, yang menjadi baris 2 ya. Hobi ada 4 kategorinya, berarti 2 kurang 1 ya dikali 4 kurang 1, 3, itu dapat hasilnya 3, sehingga DF-nya 3. Nah, bisa kita cari tabel chi-square di internet teman-teman. Di sini bisa kita lihat, kita tandai dulu alfanya ya 0,05, baru kemudian kita pasangkan dengan DF 3. Nah, di sini kita dapat nilai chi-square tabel itu 7,815. Oke, gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan chi-square hitung, dan kita sudah mendapatkan chi-square tabel. Bagaimana caranya selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan? Ya, kita bandingkan ya. Oh, ternyata teman-teman ya, chi-square hitung itu tadi 5,729 itu lebih kecil dari chi-square tabel 7,815. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian yang sebelumnya ditampilkan, kita gagal menolak H0 ya, atau dalam hal ini H0 itu diterima. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Ya, oke, baik. Ini contoh perhitungan manual ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan simulasi di Excel ya, supaya tahapan-tahapan yang tadi yang mungkin kita skip perhitungan nilai-nilai FE-nya itu bisa kita lihat betul di Excel-nya. Bagaimana prosesnya step by step. Oke, nah saya mulai teman-teman, karena yang di PowerPoint tadi yang ditampilkan itu langsung data rekapannya ya. Saya mau coba untuk menampilkan data mentahnya. Ini data mentahnya teman-teman. Ada 200 responden ya di sini. Jadi kita mulai dari membuat tabel kontingensi dulu. Tapi sebelumnya teman-teman saya jelaskan dulu, di sini ada 3 rumus yang saya copy dari PowerPoint tadi untuk apalagi namanya jadi patokan perhitungan kita. Yang pertama itu rumus chi-square-nya. Yang kedua rumus mencari FE untuk tiap baris dan contohnya untuk sel pertama. Dan kriteria pengujian ya, ini kita gunakan ketika mau menarik kesimpulan. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari membuat tabel kontingensi. Nah, ini teman-teman boleh blok ya, blok ini 3 kolom ini ada nomor, jenis kelamin dan hobi, kita blok. Untuk membuat tabel kontingensi teman-teman bisa kita menggunakan fitur pivot table ya. Nah, ini kalau mau blok cepat, ini arahkan kursornya di dalam tabel, baru kemudian kita boleh Ctrl A ya, Ctrl A. Oke, membuat tabel kontingensi teman-teman bisa pakai pivot table. Caranya pilih menu insert, lalu kemudian pilih pivot table di sini. Oke, lalu kemudian teman-teman kita pilih axis di mana pivot table-nya ini mau disimpan ya. Kita pilih existing worksheet saja, supaya dia ditampilkan di file yang sama dengan data yang akan kita olah. Lalu kemudian setelah pilih existing worksheet, kita klik di mana mau ditampilkan. Saya simpan di sini saja. Oke ya. Lalu kemudian saya oke. Nah, di sini akan muncul teman-teman pivot table fields ya.
Ada 3 variabel di sini sesuai dengan yang ada di tadi yang kita copy ya, yang kita kontrol A. Tadi jenis kelamin teman-teman di tabel yang ada di PowerPoint itu berada di baris, berarti bisa kita drag ya. Di sini jenis kelamin kita drag ke rows. Oke, lalu kemudian hobi teman-teman bisa kita drag ke column ya. Nah, untuk perhitungan datanya teman-teman, ini ada satu variabel bantuan ya, variabel nomor atau biasa kita sebutnya variabel ID. Kita coba drag ke values ya, kita coba drag ke values. Oke, nah di sini muncul teman-teman, tapi ini adalah sum ya, kita mau ubah menjadi bentuk count ya, jadi dia menghitung seberapa banyak laki-laki yang suka masing-masing hobi. Caranya bagaimana? Di values ini teman-teman bisa kita klik ya, di values ini boleh kita klik. Ada komputer teman-teman ya, ada Excel itu yang menyediakan tanda panah di ujung. Nah, sisa diklik tanda panahnya, lalu kemudian pilih count. Tapi kalau misalkan tidak muncul, kayak saya ini tidak muncul, boleh diklik kanan saja, lalu kemudian pilih field settings, baru kemudian di sini kita pilih count ya, kita pilih count. Nah ini sudah jadi teman-teman ya, ini sudah jadi tabel kontingensinya, sama dengan tabel yang ada di PowerPoint tadi. Bedanya teman-teman, ini mungkin cuma urutan ya. Kalau yang di tabel yang sebelumnya itu olahraga dulu, kalau di yang ini komputer dulu. Tapi tidak ada masalah teman-teman, ini sama saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai FO. Ini teman-teman nilai FO-nya ya, frekuensi yang diamati. Kita mau buat padankan FO dengan FE, sehingga harus kita menambahkan atau menginsert kolom ya, menginsert kolom. Nah, kalau misalkan ini dianggap agak ribet ya, karena setiap kita klik di sini muncul pivot table fields di samping ya, boleh kita copy saja teman-teman. Kita copy, baru kemudian kita jadikan dia tabel biasa, karena yang tadi kita butuhkan hanya Excel-nya menghitung berapa jumlahnya untuk masing-masing kategori. Karena sudah terhitung, bisa kita ubah ke tabel biasa saja. Kita copy, baru kemudian paste special ya, baru kemudian kita paste values. Oke, dia jadinya seperti ini. Nah, ini boleh dihapus, boleh. Oke, ini mau juga dipindahkan, boleh. Nah, sekarang saya coba rapikan teman-teman ya, saya coba rapikan. Saya menambahkan masing-masing satu kolom di samping kategori untuk tempat FE-nya nanti ya. Ini FE untuk komputer, FE untuk olahraga, lalu kemudian ini FE untuk otomotif, dan ini terakhir FE untuk shopping. Di sini saya tulis FE ya, FE. Nah, supaya rapi teman-teman, ini komputer saya pindahkan ke atas, olahraga saya olahraga juga saya pindahkan ke atas, otomotif saya copy ke atas, baru kemudian yang file yang sel yang tadi itu saya ubah menjadi FO. FO ini supaya rapi ya teman-teman. FO. Ini kalau mau di merge dengan yang di sampingnya juga boleh, silahkan. Ini juga supaya rapi ya. Jadi interpretasi dari tabel ini teman-teman, satu kategori yang ada di variabel hobi itu mempunyai dua parameter, ada FO dan ada FE. Oke, kita rapikan, kita kecil. Oke, jadi seperti ini. Oke, baik. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ada FO dan ada FE. FE-nya masih kosong. Ini yang akan kita hitung. Nah, pakai apa kita hitung? Rumus yang ini, ya rumus FE ini. Oke, kita coba ya pelan-pelan. Nah, pertama saya akan menghitung yang di sini. Nah, FE-nya rumusnya adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Berarti sama dengan total baris untuk FO25 ini, berarti yang ini 120, saya klik saja. Lalu kemudian saya kalikan dengan total kolomnya. Yang mana total kolomnya FO25 ini, total kolomnya adalah 50. Berarti saya klik 50, baru kemudian saya bagi dengan total keseluruhan. Nah, ini 200, saya bagi, dapat 30. Dapat 30. Oke, lanjut.
Oke, lanjut ya. Selanjutnya teman-teman untuk perempuan sama formulanya ya, sama formulanya. Berarti di sini sama dengan lalu kemudian yang mana total barisnya berarti ini saya klik dikali dengan total kolomnya masih sama, dibagi dengan total keseluruhan. Nah, enter ya. Nah, ini ya. Untuk menjamin apakah FE ini bernilai benar, berarti ini jumlahnya harus sama dengan yang ada di samping ini ya. 30 dengan 20 jumlahnya 50. Oke, lanjut. Ini juga ya, sama dengan, berarti ini total barisnya dikali dengan total kolomnya, ini 40 dibagi 100. Oke, lanjut. Sama dengan ini 80 kali ini dibagi dengan 200. Oke, ini ya totalnya sama 40 juga. Lanjut, ini sama dengan 120 dikali dengan total kolomnya 50 dibagi 200 sama dengan 80 kali total kolom 50 dibagi dengan 200. Nah, ini totalnya juga sama 50, dan yang terakhir untuk shopping sama dengan 120 kali 60 dibagi dengan 200 sama dengan yang terakhir ini 80 kali dengan ini dibagi 200, enter. Totalnya ya sama 60 ya. Oke, ini sudah dapat teman-teman, nilai FO dengan FE-nya sudah ada semua. Berarti kita sudah bisa menghitung chi-square-nya atau chi-square hitungnya. Oke, jadi chi-square hitung di sini bisa kita formulasikan. Rumusnya adalah FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE jumlahannya. Berarti ada banyak penjumlahan ya teman-teman. Kita mulai dari yang ini dulu. Jadi boleh kita sama dengan untuk satu pasang ini teman-teman ya. Untuk satu pasang ini kita buat dalam kurung ya, satu dalam kurung, dan dalamnya lagi ada kurung untuk menjumlahkan, mengurangi dan mengkuadratkan. Jadi untuk satu pasang kita mulai dari buka dulu 2 kali kurung ya teman-teman. Ini polanya nanti akan kelihatan. Kita buka 2 kali kurung, FO ya, rumusnya ini FO dikurang FE balas kurungnya pangkat 2 dibagi dengan FE. Pakai rumus yang ini ya teman-teman. Oke, setelah dibagi dengan FE, tutup kembali. Oke, jadi ini satu pasang FO dengan FE. Lalu kemudian ditambah, ya sama. Hal yang sama kita lakukan, buka lagi 2 kali kurungnya, FO lagi dikurang FE yang lanjutannya, balas kurung pangkat 2 dibagi dengan FE-nya. Balas kurung lagi. Oke, lanjut. Lanjut lagi, buka lagi 2 kali kurung, FO lagi dikurang FE lanjutannya, tutup kurung pangkat 2 dibagi FE. Ini ya, FE yang ini. Balas kurung. Lanjut, buka lagi F0 kurang FE berpangkat 2 dibagi dengan FE-nya. Oke, kita sudah baris pertama. Nah, tutup kurung, dijumlah lagi, baru kemudian kita pindah ke baris kedua lagi. Buka kurung lagi 2 kali, FO dikurang FE berpangkat 2 dibagi dengan FE-nya, tutup kurung, tambah lagi, buka kurung 2 kali, FO kurang FE berpangkat 2 dibagi dengan FE sekarang, tutup kurung, tambah lagi. Oke, proses yang sama teman-teman. Pangkat 2 ini polanya sudah kelihatan, dibagi dengan FE, dan yang terakhir ini ya, FO-nya dikurang FE yang ini, pangkat 2 dibagi dengan FE. Nah, ini teman-teman, ada yang kurun tidak terbalas ini. Oke, ini saya enter teman-teman. Nah, kita dapat 5,73. Sama dengan yang ada di PowerPoint tadi ya. Ini pembulatan. Kalau di PowerPoint tadi 5,729. Nah, di sini 5,73. Nah, sekarang kita mencari chi-square tabel. Tadi kan kalau di PowerPoint teman-teman kita mencari dengan menggunakan tabel ya, tabel yang kita download dari internet. Lalu kemudian kita cari alfanya dan derajat kebebasannya 3 ya. Di Excel teman-teman itu sebenarnya sudah menyediakan ya formulasi untuk mencari chi-square tabel. Itu sama dengan ini, boleh ya, sama dengan
ketikkan KAIS, nanti di sini ada ini ya, KAISQ dot this ini ya, ini KAISQ.inv.rt, ini pilih ini. Lalu kemudian teman-teman masukkan probability-nya atau nilai alfanya 0,05. Ingat teman-teman ya, format penulisan yang ada di sini itu disesuaikan dengan yang ditampilkan di Excel. Ya, probability-nya di sini saya tuliskan 0,05 karena saya memang di komputer saya itu penulisan koma itu pakai koma ya. Sementara ada mungkin settingan lain yang pakai titik, ikuti saja. Lalu kemudian setelah probability itu saya dipandu menuliskan titik koma. Ada juga laptop yang menggunakan koma ya, ikuti saja panduannya. Kalau saya sini titik koma, baru kemudian DF-nya tadi 3, ya, lalu kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita dapat 7,81. Nah, kita sudah dapat chi-square hitung dan kita sudah dapat chi-square tabel. Berarti kita lihat kriteria pengujiannya. Oh, ternyata ketika chi-square hitungnya lebih kecil atau kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Berarti di sini kesimpulannya gagal tolak H0, atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi. Oke, baik teman-teman, ini saya rasa adalah tahap akhir dari apa yang kita bahas dari tadi ya. Ini tentu saya ambil bahan ini dari beberapa referensi, salah satunya adalah dari bahan Pak Wijayanto ya, yang berjudul uji chi-square. Oke, baik, untuk pembahasan kali ini cukup saya rasa teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.